PSBB bersama Aliansi Perak mendatang trik yaitu PT Sarana Karya Masindo. Dan kedatangan kami ke sini tentunya bukanlah kemauan daripada kami sendiri. Kedatangan kami dipicu oleh tindakan-tindakan perusahaan yang sangat merugikan terhadap kaum buruh, terutama kawan-kawan kami yang ada di PTSK. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Aliansi Perak! Hidup rakyat! Kami sudah kedua kalinya mendatangi perusahaan ini, dan ternyata perusahaan ini memang perusahaan yang cukup beban, tidak mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kami. Kami sudah berusaha untuk mencoba bernegosiasi, untuk mencoba mencari jalan tengah agar tidak terjadi sebuah aksi. Namun dari pihak perusahaan, tanggapan dari pihak perusahaan ternyata tidak cukup memuaskan buat kami. Kami merespon tanggapan perusahaan dengan melakukan aksi yang dinyatakan bahwasannya ketika buruh yang dianiaya, ketika ada sebuah federasi yang teraniaya anggotanya, maka tidak akan tinggal diam sebuah organisasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerjanya, hak-hak anggotanya. Dan untuk itu perlu kita ketahui bersama, bukan hanya federasi KSPB, akan tetapi ketika federasi-federasi yang ada di dalam Aliansi Perak, anggotanya mendapatkan perlakuan semena-mena dari perusahaan, maka kita Perak akan terus dan terus menuntut terhadap hak-hak pekerja yang ada tergabung di dalam Aliansi Perak. Ini sudah menjadi sebuah komitmen kita bersama di dalam Aliansi Perak. Satu federasi tersakiti, maka semua federasi yang ada di Federasi Perak, Aliansi Perak, semua akan ikut merasakan dan semua akan ikut berjuang. Apakah ada kata kompromi? Tentunya ada ketika perusahaan mau bernegosiasi. Apakah ada win-win solution? Tentunya ada ketika kita ditanggapi dengan baik. Memang kemarin sebelum aksi ini digelar, kami para pimpinan federasi melalui pihak kepolisian kami sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah memfasilitasi kami untuk mediasi dengan pihak perusahaan. Akan tetapi hasil dari mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan ada satu hal yang tentunya sangat mengganggu kami ketika sebuah perjanjian bersama yang sudah disepakati bersama, yang sudah ditandatangani bersama, bahkan ditandatangani di depan mediator, diingkari oleh perusahaan. Apalagi kita hanya sebagai buruh, ketika kita hanya diam saja, maka akan terus dianiaya, maka akan terus diinjak-injak oleh perusahaan. Untuk itulah kita tidak mau hal itu terjadi. Kami bersama kawan-kawan Aliansi Perak hampir setiap tahun selalu melakukan aksi menuntut kenaikan upah buat buruh, yang tentunya kami juga menginginkan hasil tersebut dinikmati semua oleh buruh yang ada di Kabupaten Bekasi. Namun dalam faktanya, sebuah perusahaan yang namanya PT Sarana Karya Masindo masih menggaji
sudah ditandatangani oleh gubernur yang merupakan pemimpin tertinggi di wilayah Jawa Barat, akan tetapi dikangkangi oleh perusahaan ini 1.900.000 untuk hidup 1 bulan. Cukup nggak? Saya nanya ibu-ibu, cukup nggak Bu? Enggak, apalagi kalau sudah punya keluarga. Perusahaan tidak pernah melihat, perusahaan tidak pernah memikirkan nasib buruhnya. Perusahaan tidak pernah berpikir bagaimana perusahaan ini bisa jalan tanpa adanya kontribusi pekerjanya untuk menciptakan barang-barang yang mereka jual. Bagaimana mereka bisa menumbuk hartanya tanpa memeras keringat kerjanya. Namun apa yang terjadi? Yang diberikan kepada pekerjanya tidak manusiawi. Kita bukan hewan yang disuruh bekerja cukup dikasih makan. Kita bukanlah robot yang cukup dicas untuk bekerja kembali. Tapi di belakang kita masih ada keluarga kita, anak dan istri kita yang menunggu hasil keras keringat kita dengan upah yang sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan perlu kawan-kawan ketahui, perusahaan SKM kurang lebih dari tahun 2019 sampai saat ini masih membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Ada sebuah negosiasi yang kita lakukan kepada PT SKM untuk membayar kekurangan upah itu, dan kita juga tidak saklek semua harus dibayarkan sesuai dengan hitungan kita. Dari hasil negosiasi itu akhirnya disepakati untuk dibayar kekurangan upah dengan sistem dicicil 8 kali. Tapi di tengah perjalanan dalam proses pembayaran kekurangan upah, kawan-kawan kami 10 orang di PHK sepihak. Dan setelah itu kekurangan upah tidak dibayar kembali. Masih ada tunggakan 2 bulan lagi yang belum dibayar sebesar 60 juta. Yang seharusnya pembayaran kekurangan upah itu terselesaikan di bulan Februari. Saat ini sudah bulan Oktober. Dan belum juga ada pembayaran yang diberikan kepada karyawan, yang diberikan kepada anggota kami. Kemarin sempat kami menegosiasi dengan pihak perusahaan. Mereka untuk upah, kekurangan upah kawan-kawan yang 60 juta minta dicicil 2 bulan 30 juta. Tapi kita tidak mau, karena kita sudah belajar dari pengalaman yang sudah. Ketika kita iakan, bisa saja besok mereka hanya transfer sekali, yang sekalinya tidak bisa transfer. Kami kasihan sama anggota-anggota kami. Sudah 1 tahun mereka di PHK. Mereka harus menghidupi anak istrinya. Mereka harus membayar kontrakannya. Dari mana mereka dapatkan? Masih untung kawan-kawan kami, anggota kami, uang iman, sehingga tidak melakukan hal-hal tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang berlawanan hukum. Dan ada juga salah satu kawan kami, anggota kami, yang juga di PHK dengan alasan habis kontrak, yang saat ini mulai dari proses mediasi sampai dengan kasasi, kasusnya dimenangkan oleh organisasi, dan sudah ada putusan kasasi yang ingkrah yang harusnya dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Kita sudah berniat baik melayangkan surat kepada perusahaan untuk melaksanakan
apa yang menjadi putusan kasasi tersebut. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita jual-jualkan,